Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang telah menyempatkan waktunya. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Wilayah Hadi Aqsa Ustadzuna Muhammad Ma'mun hafizallahu taala beserta keluarga. Kemudian Ustadz dan Ustazah yang kami hormati pula. Kemudian ingkang kula hormati sepuh pinepuh yang saya hormati, sesepuh agama, sesepuh ibu-ibunya dia sepuh nggak Bu? Ada. Oh ada. Nah, mungkin sepuh bukan artian umur, tetapi kegarangannya sudah berterang sepuh. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang saya hormati, pada santri dan santriwati yang kami banggakan, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kalau Allah bukan karena taufik dan hidayahnya, sungguh beratlah langkah kaki kita ini melangkahkan menuju majelis-majelis ilmunya Allah. Ya, perjalanan yang paling berat bukanlah perjalanan mendaki gunung. Makanya ada kata-kata, ada kuat ya. Samudra kau aku seberangi, Samudra aku seberangi, gunung ku daki, masjid ku lewati. Ya kan? Itulah. Kemudian bersyukurlah sendal masih hilang di masjid daripada sendal yang tidak pernah ada di masjid. Nah itu sangat menampar gitu kan. Wah sendal saya udah pernah ke masjid dulu. Nah seperti itu. Makanya patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Pertama bersyukur dulu ya. Berarti kita ini dipilih oleh Allah untuk menerima ilmu ya. Untuk menerima sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kemarin sudah dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu.
keutamaan tentang menuntut ilmu. Dijelaskanlah hadis itu tentang banyaknya keutamaan kita ketika kita menghadiri sebuah majelis ilmu. Yang pertama turunlah hidayah, turunlah rahmat Allah, berupa ketenangan yang terdiri dari rumah seharian, seminggu bahkan ada sesuatu yang dipikirkan, penat, galau, jenuh, suntuk. Ketika duduk di majelis ilmu serasa ketika dibuka di situ dengan kalam Allah ya, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, disitulah maka hati merasa tenang. Kemudian tak lupa dan tak itulah pokoknya ya. Marilah kita selalu aturkan selawat serta salam kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita semua berkumpul di sini dalam menegakkan kalimat satu, yaitu la ilaha illallah. Atas satu kata inilah yang Rasulullah perjuangkan dengan menaruhkan nyawa, menaruhkan harta, menaruhkan segala apa yang dia punya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka patut kita bersyukur. Kalaulah bukan Nabi, kalaulah Nabi itu menyerah pada waktu ia dilempari kotoran, ya, ketika di Taif, lalu Nabi menyerah. Ya, waktu diboikot oleh kaum kafir Quraisy, ya, di sebuah lembah, kalau Nabi menyerah, kita nggak akan merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Maka itulah patutlah kita bersyukur atas nikmat tersebut. Dan dengan sebagai tanda jasa terima kasih kita kepada baginda besar Muhammad itu dengan apa? Selawat kepada beliau. Dan ini juga jangankan manusia, Allah dan malaikatnya pun berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim taslima. Artinya Allah dan malaikat itu berselawat. Dan selawat ini pun ketika kita mendoakan, selawat itu doa. Selawat itu artinya kita mendoakan Nabi. Ketika kita mendoakan Nabi, kata Allah apa? Ya, maka aku akan membalas satu selawat dengan 10 selawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, Allah balas doakan kita dengan 10 doa yang terbaik. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah siapa? Kami atau saya? Kami lah ya. Yang mungkin secara umur sangat bau kecor, masih muda. Artinya pengalaman dan ilmu itu bisa dibilang lebih banyak yang mendengarkan. Artinya yang duduk itu belum tentu lebih banyak ilmunya. Ya, bisa jadi yang mendengarkan lebih paham, lebih alim. Ya. Tetapi kita sama-sama mengingatkan dalam sebuah kebaikan. Karena agama itu landasannya apa? Agama ini hidup karena sebuah kayak gini nasihat. Bayangkan kalau agama kita ini gak ada sebuah nasihat seperti ini, gak ada kajian, ya, gak ada ceramah, gimana akan tersebarnya agama ini? Sedangkan Nabi pun dengan berdakwah, walaupun dakwahnya tidak hanya melalui masjid, di pasar bisa berdakwah, di jalan bisa berdakwah, segala aspek kehidupan kita itu bisa dijadikan ladang berdakwah bagi kita. Yang profesinya guru bisa berdakwah kepada muridnya, kepada staf-staf, ya, bisa. Artinya segala profesi kita berpotensi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW juga dikatakan ad-dinu nasihat. Din itu, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah agama nasihat. Yang mana dalamnya Yang dimana dalamnya itu sebuah nasihat-nasihat untuk kebaikan umatnya. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada malam hari ini apa? Apa? Ayo Bapak. Ya Allah, mengapa seberat ini? Mengapa saya mengambil tema seperti itu?
Ya, karena saya melihat dan memantau, bukan memantau ya, artinya sering sharing kepada orang-orang gitu ya. Di situ mereka mendapatkan ujian, ya, karena mereka sangatlah berat ujian mereka, ya Allah, sampai dalam artian ya Allah seberat ini, berat banget. Istilah saya berpikir tentang kata-kata itu, bagaimana ini, gitu kan? Apa nih solusinya? Kemudian setelah itu ada tampil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti berkaitan dengan mengapa terjadinya sesuatu itu, ya. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat pada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ihfadillah yahfadka. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Tapi ada potongan sebuah hadis, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dari kata ini, dari kata ini, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Untuk pertanyaan, lah emang Allah itu butuh dijaga? Katanya Allah Maha Kuasa. Ya. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini? Jagalah Allah. Artinya yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan hak-hak Allah, perintah dan larangan-larangan Allah. Yaitu seseorang menjaganya dengan melaksanakan perintah, menjauhi yang dilarang. Ini ya, menjaga Allah dengan ini, menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan tidak melampaui dari batasan. Kemudian orang-orang yang menjaga diri dari batasan-batasan Allah ini, Allah puji, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Jemaah yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menjaga di sini adalah menjaga setiap perintah dan menjaga diri dari berbagai dosa serta bertaubat dari dosa. Kemudian, apa bentuk-bentuk menjaga hak Allah itu, sehingga nanti ketika kita menjaga hak itu, Allah akan menjaga kita. Yang pertama, menjaga sholat, ya, menjaga sholat. Yang utama itu menjaga sholat 5 waktu yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat pertengahan, yaitu dimaksud dengan sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Pertama, menjaga sholat. Dikatakan ad-din apa? As-sholatu miftahul khair. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu pintunya kebaikan. Ya. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Jadi gini Pak, orang kalau udah nggak sholat, berarti itu dia sudah diancam, mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian man taraka shalatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, ya, maka hapuslah semua amalannya, ya.
Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu susah nggak bu jaga sholat asar bu? Tepat waktu maksudnya bu ya? Susah nggak? Asar itu berapa sih? Jam 3:30. Itu lagi waktu apa? Kalau yang guru masih di sekolah nggak bu? Enggak ada pulang ya, tapi capek nggak? Capek. Artinya waktu ini tuh waktu sibuknya orang. Makanya di situ dikatakan barang siapa yang tidak meninggalkan sholat asar ini maka hapuslah semua amalnya. Bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lebih penting dari hal yang merupakan hak utama Allah itu yang harus kita tunaikan itu adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, yaitu berbuat syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menyembah Allah, jadi gini, udah jamaah ini udah pada paham belum arti syirik itu? Ya, kita sering bilang syirik itu gimana? Apakah dia nggak nyembah Allah? Enggak, dia nyembah Allah. Kesyirikan itu adalah dia menyembah Allah bersama sesembahan yang lain. Dia menyembah Allah, tapi dia menyembah pohon. Dia nyembah Allah, tapi dia nyembah batu misal dan lain-lainnya. Ini insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu membahas tentang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih 'azza wa jalla annahu qala. Dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla bahwasanya Rabb Allah berkata, ibu pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau pesan ini diriwayatkan dalam hadis namanya hadis qudsi ya. Apa bunyinya? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharramun fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, atas Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharramun, dan aku menjadikan kezaliman itu juga haram di antara kalian. Nah, kezaliman yang dimaksud di sini adalah yang terbesar apa? Syirik tadi. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian menzaliminya. Kemudian yang kedua, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan tersesat, illa man hadaituhu, kecuali siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah itu kepadaku, maka aku akan kasih hidayah itu kepadamu. Betapa banyak sekarang manusia yang dia menunggu hidayah tanpa adanya usaha untuk menggapai hidayah. Artinya dia hanya tetap di situ aja, ya. Dia nggak ada aksi untuk menggapai hidayah. Dia punya hidayah. Kalau ditanya, nantilah nunggu hidayah, tapi dia nggak pernah ke masjid. Nantilah nunggu hidayah, tapi dia nggak pernah ngaji. Ya gimana hidayah mau datang? Ya, sama aja kayak minta rezeki tapi nggak mau kerja. Ya, emang bisa langsung datang ya Allah kita rezeki blok kata duitnya, kan? Enggak. Ya. Artinya semua kita itu tersesat kecuali
Allah berikan petunjuk kepada kita. Maka diperintahkan oleh Allah untuk selalu meminta hidayah kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah tersebut. Kemudian pesan yang selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastaq'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan lapar, kecuali siapa saja yang Allah kenyangkan. Fastaq'imuni, maka mintalah makan itu kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan kenyangkan kalian. Ini maksud kita itu sebenarnya dalam keadaan lapar, ya. Artinya keadaan kurang, nggak punya apa-apa. Maka mintalah kepada Allah, maka Allah akan kenyangkan. Ketika kita di perut ibu kita, ya, selama 9 bulan, apakah ada usaha kita? Ya, tetapi Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Allah masih memberikan nutrisi kepada kita tanpa bayi itu usaha. Artinya rezeki itu Allah telah takdirkan kepada bayi tersebut. Fastaq'imuni, maka mintalah makanan kepadaku, maka aku akan kenyangkan kalian. Kemudian pesan selanjutnya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaghfiruni aksukum. Wahai hambaku, sesungguhnya setiap kalian itu dalam keadaan tanpa busana, ya, telanjang, illa man kasautu, kecuali barang siapa yang aku kasih pakaian kepadanya. Fastaghfiruni aksukum, maka mintalah pakaian itu kepada waktu, maka aku akan memberikan pakaian. Terus kemudian, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu setiap berbuat salah setiap malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan sesungguhnya dan aku Allah itu mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang inilah yang menjadi kelalaian kita karena kita selalu sibuknya dengan urusan kita, ya. Adakah bisa yang menjamin kita tidak berbuat salah, ya, pada siang hari kita atau pada malam hari? Tetapi saking sayangnya Allah kepada kita itu, Pak, ketika kita berbuat dosa itu tidak langsung diazab di tempat. Bayangkan kalau bukan Allah Maha Penyayang, ya. Bayangkan ketika Allah itu bukan Maha Penyayang, bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka seketika kita berbuat maksiat kepada Allah, ya, langsung diazab di tempat, ya. Karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, itulah yang Allah masih menunggu pulangnya kita. Allah masih menunggu zikirnya kita. Allah masih menunggu tangisan kita. Allah masih menunggu sujudnya kita. Karena memang lupa, seseorang itu bisa kembali kepada Allah itu kalau sudah diberikan musibah yang besar, ya. Kalau diberikan musibah, diberi bencana kepadanya, dia akan baru ingat. Tapi kalau diberikan nikmat, diberikan sesuatu kenikmatan, ya, harta dikasih, kayaknya kok gak pernah susah hidup ini, ya, lalai. Makanya Allah berikan suatu cobaan ujian itu untuk apa? Sebenarnya terkadang orang itu rindu terhadap hambanya. Kemana ini hamba? Kayaknya dulu waktu butuh itu perlu motor, perlu rumah, misalnya udah dapat rumah, udah dapat apa yang dia inginkan, udah kabulkan, terlupa gitu. Lama nggak ngetuk pintu langit itu kan, lama nggak curhat. Makanya Allah itu memberikan ujian, artinya dipukul dia untuk
Allah itu mendengarkan curhatan kita. Ya, makanya sering diberikan ujian, cobaan sana sini, serempat. Itu sebenarnya Allah rindu akan doa-doa kita. Memang seperti itu. Manusia kalau udah dikasih nikmat maka lupa kepada Allah. Akan tetapi ketika manusia itu tidak lupa ketika diberikan nikmat, maka Allah akhirnya mengingat Allah ketika di masa senangnya. Maka kalau ketika ia dalam keadaan sulit, Allah pun akan mengingat hamba tersebut. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ya, apabila kalian manusia semua, baik dari yang pertama hingga yang terakhir, dan baik dari bangsa manusia dan bangsa jin, semuanya seperti orang yang paling bertakwa. Ya, andaikan seluruh umat manusia dari zaman pertama sampai zaman terakhir, dari kalangan jin dan manusia dikumpulkan, kemudian berdoa, meminta kemudaratan kepada kita, meminta bencana untuk kita, ketika itu bukan takdir Allah, maka Allah tidak menghendaki waktu tersebut. Allah tidak menimpakan bencana itu kepada kita. Sama saja orang mau sirik kepada kita, mau dia caranya seperti apa? Usaha besar. Usaha itu diganggu aja apa ya? Terus dijulitin sama tetangga. Terus kalau memang kita enggak ditakdirkan bangkrut, ya enggak bangkrut. Kemudian ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fastaghfa a'taitu kulla wahidin mas ala tabu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua, baik dari yang pertama hingga yang terakhir, baik dari bangsa manusia hingga bangsa jin, semuanya meminta, ya, semua itu meminta sesuatu, kemudian aku kabulkan, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku satupun, ya, kecuali seperti berkurangnya air laut jika sebuah jarum dicelupkan ke dalamnya. Nah ini, coba kita telah bersama, ketika semua hamba meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan, itu tidak mengurangi kepunyaan Allah, kekayaan Allah, kecuali seperti jarum ketika dicelupkan di lautan kemudian diangkat, itulah yang baru Allah berkurang. Artinya semua yang tidak mungkin Allah bisa memungkinkan. Semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua ini adalah amalan-amalan kalian. Aku menghitungnya dan aku akan memberi balasan secara sempurna kepada kalian. Oleh karena itu, barang siapa mendapatnya penuh dengan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati selainnya, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, haruslah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan selain nikmat, musibah atau suatu bencana, maka percayalah itu atas kesalahan dosa kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghukum manusia kecuali karena dosanya.
Semua insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita harapkan, apa yang kita dapatkan ketika kita telah menjaga semua hak Allah, ketika kita setelah melaksanakan semua perintah Allah, maka ketika Allah telah sayang kepada hamba, ya, makanya arti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama Maha Pengasih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah kasih semua apa yang diperlukan oleh makhluknya, mau kafir, mau muslim, hewan, jin, semua Allah kasih. Tetapi yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Mungkin orang kafir Allah berikan semuanya, ya, apa yang dibutuhkan dia kaya boleh, ya. Akan tetapi kita tidak mendapatkan. Dan yang kedua ini baru buat orang-orang beriman, yaitu Ar-Rahim, Maha Penyayangnya Allah. Ketika kita sudah disayang oleh Allah, jangankan hal yang sepele, hal yang besar pun Allah bisa berikan. Kita bisa mengambil contoh saja ketika manusia sudah sayang kepada seseorang, ketika suami sudah sayang kepada istri, apapun yang diminta istri pasti dituruti. Tapi yang susah itu kalau ngidam duren pas nggak pusingnya gimana? Gimana cara mengatasinya? Demikian insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah beberapa materi yang bisa kami bahas pada kesempatan yang mulia ini. Untuk selanjutnya bisa kita sharing-sharing apa yang mau curhat, dipersilakan ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti kita tampung, kita jawab minggu depan. Kalau enggak kita jawab jawabannya, bisa. Tapi kalau enggak bisa jawab, nanti Ustaz Mamun yang menghandle jawabannya. Enggak tanggung jawab. Mungkin itu maksudnya. Artinya inti dari semua ini adalah terkadang manusia itu dia merasa dirinya itu mendapatkan suatu masalah yang berat, ya. Dapat suatu masalah yang berat, tetapi dia tidak muhasabah. Dia tidak berpikir apa yang telah saya perbuat hingga terjadi sesuatu yang ini gitu. Itu. Maka perlunya muhasabah diri ini untuk mengetahui, ya, kita sadar akan diri kita. Orang maunya enak tapi nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Kan artinya kita mau hidup enak di dunia, di bumi ini, di buminya Allah, tapi kita semaunya di dunia ini, ya, nggak nuruti perintah Allah. Allah nyuruhnya berhijab, ya, tutup aurat, dilanggar. Dari itu aja udah kita salah, ya. Allah melarang kita julid, itu tidak salah. Kemudian ketika Allah memberikan kita suatu musibah, loh, kamu siapa? Kamu siapa? Orang dunia bumi ini milikku, aku punya aturan. Jadi gini Pak, Allah itu punya aturan itu untuk mensejahterakan hambanya loh. Kayak misal sekolah punya aturan, itu kan untuk apa? Untuk mengekang murid, kan enggak. Tujuannya baik. Orang tua punya aturan, itu kan tujuannya baik untuk anaknya, ya. Dan orang tua itu adalah yang paling tahu akan anaknya, ya. Sama kayak Allah. Allah menciptakan aturan untuk makhluknya, berarti Allah itu yang paling tahu makhluknya. Ketika ini dilanggar, maka akan terjadi sesuatu yang menyimpang, akan merusak. Ya. Jangan Pak, Bu. Jangan Bu. Nah, contohnya apalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika sesuatu dilanggar, contoh gini.
kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah, ya, taqillaha haitsu khuluqin hasan, untuk berakhlak yang baik. Ketika akhlak kita nggak baik sama orang kok prengos, atau prengos belum? Tahu Pak Bu? Prengos. Nah, prengat-prengut, ya. Bayangin kalau kita datang dengan perawakan kita yang sifat kita yang seperti itu, ini baru satu. Kemudaratan yang akan terjadi, satu, kita disenengin nggak sama warga. Yang enggak lah. Siapa itu, siapa dia datang kok prengat-prengut. Ya, udah kayak yang punya kawasan. Yang punya kawasan aja biasa aja. Lah ya, itu baru satu. Kita menjalankan sebuah perintah, maka akan selaras dengan kehidupan kita. Allah melarang zina, kemudian Allah perintahkan untuk menikah. Ketika zina dilanggar, ya banyaklah yang akan terjadi. Apa dampak dari zina? Banyak nggak? Banyak. Sampai yang terparah itu HIV, sampai belum ada obatnya. Ini kalau dilanggar pasti akan ada mudarat, ya. Padahal Allah menyuruh menikah itu untuk menjaga keturunan. Ini bapak dan ibu sudah tahu belum kalau anak hasil zina itu bagaimana hukumannya? Jadi orang kalau berzina kemudian kalau nggak sengaja jadi gitu ya, nggak sengaja jadi, itu keburukannya itu sampai anaknya Pak. Ya, kalau dia menikah, kalau dia laki-laki itu bukan bin bapaknya, akan tetapi binti ibunya. Itu satu. Yang kedua, dia nggak dapat warisan, ya. Itu. Kemudian untuk orang tuanya udah menikah di luar hamil di luar nikah, kemudian menikah, selama ia menikah itu berarti dianggapnya zina, ya kan gitu. Itu baru satu kemudaratan. Kemudian minuman keras, mabuk, narkoba, banyak yang akan menimbulkan kemudaratan. Ibu-ibu diperintahkan untuk menutup aurat. Buat apa? Ibu menjaga diri, ya, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu loh. Benar ini Pak Bu. Jadi nanti ketika orang tua ini sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah anak-anak dan keturunan kita itu mengikuti, melihat. Jadi mendidik anak zaman sekarang itu dia tuh pinter Bu. Saya belum punya anak ya, tapi dari cerita orang teman-teman itu yang udah punya anak, kalau dia dibilangin bantah nggak Bu, misalnya gini, satu aja, sana ke masjid gitu misalnya ya, sana ke masjid, terus bapaknya nggak ke masjid, itu anak zaman sekarang ngomong nggak Bu? Saya nggak tahu ya, belum punya anak. Jadi dia bantah nggak? Bapak juga ke masjid lah, gitu kan? Terus apa lagi? Jangan merokok deh. Tapi melihat bapaknya merokok, itu anaknya ada rasa membantah nggak sebenarnya? Ada, tapi kalau bapaknya udah, ibunya udah berjilbab, ya kan, nyuruh anaknya berjilbab, artinya setiap tindakan orang tua itu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Anak itu melihat dari itu direkam, kemudian dicerna. Mungkin itu Pak Bu yang menjadi bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Untuk seterusnya dan selebihnya bisa disambung dengan lain-lain, ibu-ibunya bisa kali kenalan, ngobrol-ngobrol, tapi jangan gosip ya. Apa? Jangan gosip masjid. Berarti di luar boleh? Jangan. Iya, tapi error lagi. Ini sekedar info ya. Jadi masjid kita ini sekarang mengadakan Jumat Berkah. Jumat Berkah itu berupa es teh dan snack. Jadi semisal para jamaah, ibu-ibunya
ada ingin gitu, misal makanan apa itu kan, kalau banyak atau ini artinya semua bisa disalurkan di sini, taruh depan, nanti kita bagi ini jamaah, dan itu menjadi pahala amal buat kita semua. Dan bagi bapak-bapaknya juga diberitahu kalau misal, apalagi anak-anak, perempuan semua anaknya, kalau yang laki yang kecil itu apa? Sana itu. Nanti kita meramaikan, memakmurkan masjid. Kita pelan-pelan bersama-sama, seperti yang sering dikatakan Rasulullah. Ini artinya masjid ini milik kita bersama, kita makmurkan, kita rawat bersama, kita melakukan ini dengan niatan untuk mendapatkan pahala. Kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kurang lebihnya saya maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.